Gimana jelasinnya? Oh, ya, tahu tahu. Ya. Eh, aku ini aku kasih Jadi tanda di dulu sini tuh biar ada enak. eh, Nah, aku kasih tanda dulu biar enak. Eh, ini namanya data transformation. hmm, Ini merging sih. Berarti masuknya bukan ini data reduction. Reduction. Terus kalau data ya, cleaning itu kan cek missing value, duplikasi data kan, lu aku kasih tanda biar enak. Kalian data jelasinnya. cleaning. Ini maksudnya data reduction ini. Hmm. Siap. Ini masuknya data transformation. Datasetnya ada duplikasi data gak? Ada. Nah, ini Gak ada. data ada Oh transformation ada. ada. Nah, ini namanya tuh data eh grouping ya, berarti reduction. Hmm. Ini. Menghapus Nah, kolom, kemudian menggabungkan. hmm, nah kemudian nah di sini analisa nih. Analisa nah, kan ini memperbaiki noise. Berarti masuknya tuh nah, kalau ini masuknya nah, ini tuh data ini. Hmm. Nice. Nah, data outlier itu nggak usah. Beda lagi masuknya. Nah, ini buat ini data cleaning. Ya, Itu masih data cleaning. nih. Kan IPS, Prodi, 3, Hmm. 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian ini juga sama masuknya data cleaning. Hmm. Nah itu reduction. Udah ini di sel 4. Ya. Udah sih. Ini dong. Gitu gini. Kan kalau nah ini kan masih baru masukin doang nih. MS Infran Hmm. itu kan. Karena itu masih masuk. Nah, ini diskusi kan ya? Ya udah nggak apa diskusi kan kayak biasa. Iya Nah, diskusi ini, aja. nah, ini kan tes nilai. Nah, dia tuh ya kita panggil dulu nih. Oke, ini nama functionnya tuh read Ya CSV. dipanggil dulu. Hmm. Nah, kemudian kalau di sini tuh codingannya ini dulu apa namanya? Cari IPF misalkan 1 sama 8. Ini juga masuknya ini sih, data reduction sih. Hmm. Reduction. Nah, jadi tuh di sini kan ada case bisa aja kan ada yang dari semester ada yang semester 0 atau 9 gitu kan. Nah, di skip aja. Soalnya di sini Hmm. kita ngambilnya cuma 1 sampai 8. Nah, kemudian tuh di sini merging tuh. Nah, base-nya itu ini ya misalkan nim. Nah, ini kan biasa onim terus ke left. Left itu maksudnya apa sih? Kalau left itu dia ngambilnya tuh dari ininya base-nya itu apa? Nah, base itu IPS. Apa namanya? Data pertama itu IPS. Nah, itu dia ketika yang bakal di looping itu data yang ininya apa namanya? Yang ini nih, yang sebelumnya nih, yang ini. Yang sebelumnya tuh yang kayak gini nih, yang data transkrip, sorry.
yang data transkrip. Nah, kemudian itu tuh disambung apa di satu itu dia tuh ngambil dari data lulusan, dari data mahasiswa lulusan ngambilnya. Nah, jadi itu ketika ada suatu apa karena nih base nih kan, nah dia tuh ngambil nih misalkan nih, oh nemu nih yang sama nih dari transkrip A gitu kan, dari transkrip A. Nah nanti tuh yang dari data mahasiswa lulusan itu bakal masuk ke sini nih, ke baris baru namanya nih, status masuk, Ya. eh apa sorry dari ini tanggal lulus, tanggal masuk, nah seterusnya gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya seandainya ada yang duplikasi, mereka ada yang sama gitu, nah itu otomatis bakal replace, bakal diganti. Tahu gak namanya override? Tahu gak? Hmm, Override enggak itu ditimpa, ditimpa, kayak nimpang-nimpangan. ditimpa, Hmm. ya ditimpa namanya. Ya, terus. Nah, kemudian di sini nih, nah lama kuliah tuh masuknya data transformation. Kenapa? Karena di sini kita pakai, karena di sini kita perhitungannya tuh ambil dari kolom-kolom yang ada di sini nih, yang sebelum ini nih, ada di sini. Nah, caranya adalah kita tuh bikin dengan cara, ya dia tuh tanggal kan di situ kan, di datanya kan ada tanggal masuk kan, terus kemudian di sini ada tanggal lulus kan, tanggal lulus kan. Nah, caranya adalah tinggal tanggal lulus itu dikurangi sama tanggal masuk. Nah, kalau kebetulan di sini aku bikin ya itu biasa on year dulu, itu langsung aja. Itu kita nggak, bukan ini ya, bukan dead time gitu, tapi itu langsung aja ke tahun. Nah, karena ini dikonversi, nah ini kan misalkan tanggal masuknya 2015, tanggal lulusnya 2019, ya udah berarti yang diambil itu cuma ini doang gitu. Nah, 2015 dikurangin dari apa 2019 dikurangin 2015 gitu kan. Nah, setelah itu hasilnya itu akan diambil dari hasil perhitungan yang ini gitu. Nah, kemudian itu bakal masuk nih ke sini nih. Di sini ada nih. Udah deh. Nanti tuh hasil yang ini nih ada base-nya tuh misalkan tahun sama tuh hari. Nah, sini. Oh, ternyata tuh lama kuliah mereka tuh yang 4 tahun. Nah, ini harinya tuh 1155 hari gitu kan. Nah, terus ini dan 3 tahun. Nah, lama kuliahnya 1084. Nah, dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian di sini menghilangkan data mahasiswa pindahan. Nah, berdasarkan yang kalau aku baca, kalau nol itu, apa kalau satu itu masuk itu mahasiswa pindahan. Misalkan dia tuh dari mahasiswa mana gitu kan, tapi itu dia ngelanjutin. Nah, itu dia kalau di datasetnya tuh masuknya satu nilainya, satu. Kalau nol itu berarti mahasiswa yang apa mahasiswa bukan mahasiswa pindahan gitu ya. Karena dari awal emang dari situ di kampus itu. Nah, kalau dilihat, ini kan sebelumnya kan 3628 ya. Nah, setelah di Hmm. ini kita apa? Kita kita redus lagi nih. Oh, ternyata tuh ada ternyata tuh yang sebelumnya tuh 336.000 apa? Ada 36.228. Nah, saat di filtering itu masuknya dapat itu 36.168. Berarti itu sekitar 80-an lah ya. Sekitar 80 apa 80 lah ya yang berkurang gitu loh. Enggak 100, enggak bentar, bentar 80 gitu. Nah, kemudian lanjut lagi nih, kan jadi readable nih. Kan kalau misalkan secara visual itu kan kita nggak tahu nih ya. Itu ya mungkin kalau komputer kan menentukan tuh kalau nol itu laki-laki, satu itu perempuan gitu loh. Nah, di sini tuh oh enggak, sorry, laki-laki itu satu ya. Jadi tuh ketika dia itu nilainya satu, nah ini kan sebelumnya kan kayak gini ya, satu. Nah, tulisan dia satu itu tuh laki-laki, kalau nol itu perempuan gitu. Nah, kemudian di sini masih nih transformation. Kenapa? Karena kita ini mencari waktu yang lulus atau enggak gitu, yang cepat lulus atau enggak gitu loh. Nah, jadi tuh bisa terlihat nih, kalau misalkan dari data head itu kan ada kolom baru nih, itu bisa terlihat bahwa saya tuh emang kalau misalkan dari atas sampai bawah tuh data tuh lulusnya tepat waktu semua. Kenapa? Ya karena dia tuh kurang dari 5 tahun gitu ya. Jadi hitungannya tepat waktu.
Nah, karena udah gitu kan lah. Oke, nah di sini kita bakal lagi nih, bakal ngegrouping lagi nih. Grouping itu tuh dalam artian itu kita tuh mau ngambil data berdasarkan NIM. Jadi kita tuh karena grouping itu masukkan NIM, base NIM, maka tuh NIM itu bakal jadi kolom unik. Tahu gak kolom unik, tahu gak? Tahu kolom unik Enggak, gak? Nah, tidak tahu. kolom unik itu kolom yang benar-benar tuh spesial gitu loh, nggak boleh ada yang sama. Ya, misalkan nih NIM tuh satu, ya udah nggak boleh ada angka yang satu, apa nggak boleh tuh yang data selanjutnya tuh ada yang angkanya satu, harus berbeda di dua. Nah, makanya tuh nggak boleh ada yang duplikat, wajib unik. Nah, disinilah kita grouping nih. Oh, ternyata tuh waktu kita hitung, ternyata tuh IPS-nya dari NIM ini tuh IPS di semester satu tuh segini. Nah, yang PS di semester 8 tuh segini gitu. Gitu dari yang data yang diambil data tuh total NIM-nya itu ada 4.516 gitu loh. Nah, kemudian kita merging lagi lah kan, kita merging lagi supaya menjadi data yang enggak duplikat kan. Kalau misalnya kita lihat di sini kan tuh, ini kan duplikat kan. Dia kan masih ngambilnya kan joinnya kan masih berdasarkan lewat ini ya. Yang looping itu kan nilai transkrip gitu ya. Nah, sekarang tuh beda, jadi kebalikan. Sekarang tuh kita normalisasi nih. Normalisasi nih, kita tuh namanya nih transformasi lagi nih, transformasi. Nah, itu yang sekarang ini tuh masuknya adalah berdasarkan NIM gitu loh. Misalkan ada yang di sini, ada yang misalkan yang data yang sebelum yang ini tuh join, itu tuh bakal apa bakal masuk nih. Tuh. Yang sebelumnya tadi kita input ya. Nah, itu jadi masuk tuh semuanya. Tuh, sama kuliahnya. Nah, dia lulusnya tepat waktu enggak. Nah, ini kan lulus tepat waktu tuh. Nah, itu di sini udah nggak ada duplikasi lagi gitu. Nah, kemudian di sini tuh kita tuh mencari tahun yang terbesar nih. Misalkan nih, oh ternyata tuh ada yang tahun lahirnya tuh agak nggak masuk akal gitu kan. Nah, waktu kita cek, oh ternyata tuh yang paling tinggi tuh dia tuh apa? Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi tuh 2023 apa 2003. Ya berarti ini hitungannya masih normal lah ya. Ini hitungannya masih normal, jadi nggak ada yang aneh datanya gitu loh. Nah, kemudian di sini ada yang namanya status masuk. Oh, ada gak sih yang masuk selain 0 sama 1? Oh, ternyata tuh nggak ada, aman gitu loh. Nah, sekarang kita cek lagi nih, ada gak sih predikatnya tuh nggak ada kan. Kalau yang berdasarkan ini ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih, berdasarkan dari indeks prestasi kumulatif itu kan, kalau misalkan dari apa misalkan IPK-nya 2,7 sampai 3 tuh masuknya memuaskan. Nah, kalau misalnya IPK-nya 3 sampai 3,5 tuh sangat memuaskan. Nah, kalau misalnya dari 35 sampai 4 itu pujian gitu kan. Nah, karena kita di sini bisa lihat nih dan nemu nih, oh ternyata tuh predikatnya apa min gitu kan. Tapi sedangkan kalau kita lihat dia itu overall kalau misalnya kita hitung itu tuh sebenarnya tuh nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin di bawah 3 gitu ya. Nah, maka dari itu eh, kita ilah apa? Kita benerin tuh, kita fix gitu loh. Nah, ada rumusnya nih, misalkan dia itu IPK-nya yang sesuai ini, kalau misalnya nggak ada ya udah, dia tuh bakal hilang gitu loh. Oke, kalau nah habis itu kita masuk nih ke data cleaning, kita cek nih ada gak sih yang nilainya tuh duplikat. Nah, kebetulan tuh ada tuh. Ada gak sih yang nilainya nol gitu. Nah, kebetulan ada banyak nih. Nah, tapi di sini kita nggak ngehapus. Kita dengan cara nggak ngehapus ya. Kita tuh nggak ngehapus, tapi tuh mengganti nilainya. Jadi defaultnya tuh nol gitu. Kita sih gitu doang. Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Ya gitu sih kurang lebih. Ya kalau cleaning ya berarti ya ngefilter gitu lah ya. Kalau misalkan reduction itu kayak nyatuin kolom gitu kan, atau misahin kolom gitu. Nah, kira ada Tadi yang yang
Itu ya tadi yang si Nan itu pakai Isna bukan ngilanginnya. Ah, yang mana? Nan, yang Nan. Nah, yang Nan. Nan. Oh ini, kalau Yang ini tadi. kita Nah, nggak, ya. kalau di sini kita nggak ngubah, kita nggak ngilangin, tapi itu kita ngeganti. Kenapa? Oh. Ya soalnya kan di sini misalkan nih ada case, bisa aja kan ada mahasiswa yang dia tuh kuliahnya cuma 1 tahun, gitu loh. Makanya kita kosongin di sini nih. Itu kan Oh. kalau misalnya ini hilang, kalau bisa kita remove gitu kan, yang nilainya nol, ya otomatis semua datanya pada hilang gitu loh. Kenapa? Ya karena sebenarnya tuh kalau ngomongin IPS nol itu sebenarnya ada aja gitu loh. Tapi ya tadi bisa aja ada case dia itu mahasiswa baru, tapi itu cuma 1 tahun doang programnya. Contoh aja nih misalkan dari semester 3 apa misalkan dia tuh dari D3 lah lulus. Nah, dia tuh pengen lanjut ke S1. Nah, ada yang namanya programnya fast apa ada program 1 tahun buat S1 untuk melanjutin dari D3 yang sebelumnya gitu loh. Makanya di sini makanya waktu di sini kan ada back nih 4.504 nih ya kan, Hmm. sama aja kita tuh bakal ngilangin semua datanya kan. Nah maka dari itu daripada dihilangin lebih baik kita pakai Filna. Filna itu tuh ngubah yang nilainya Oh, nanti menjadi sesuatu. Nah di sini aku ya. ngubahnya jadi nol gitu, makanya ini hasilnya seperti ini itu. Itu kurang lebih. Bedanya, bedanya Isna sama Pilna apa sih? Overall kalau Filna itu, kalau Filna itu kan fill itu kan artinya isi. Nah, nanya tuh maksudnya tuh kemana gitu loh. Filna itu isi yang apa yang kosong. Kalau Isna itu apa sih yang kosong gitu loh. Oh, iya. Ya, Paham. itu. Oke. Itu aja paling ya. Ya itu, Ya. ya itu diskusinya kali ya. Itu aja. Ya.